Halo, salam Bui Mambribiak. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau terus berbagi lagi kepada kita sekalian, peminat herbal dari biak Papua yang sudah sangat terkenal juga mulai dari tahun 70-an sampai saat ini, yaitu daun mambri atau daun bungkus ataupun daun tiga jari. Nah, di video kali ini saya mau berbagi informasi terkait dengan penyebab melepuh atau lecet saat menggunakan ramuan ini. Oke, di video-video saya sebelumnya saya sudah berbagi terkait dengan penyebab melepuh itu sendiri. Jadi ini kemasannya ini seperti begini. Ini yang sudah diracik, siap digunakan. Nah, yang menyebabkan sampai terjadinya lecet di kulit itu dikarenakan karena racikannya ini, racikan ramuannya. Biasanya itu mereka hanya menggunakan daun mambri, daun tiga jari atau daun bungkus itu saja, terus menggunakan minyak kelapa. Nah, minyak kelapa yang digunakan itu minyak kelapa yang dikelola secara tradisional terus dimasak dengan api. Nah, jenis minyak itu tidak cocok untuk menggunakan dia ke dalam ramuan ini, karena itulah yang menyebabkan sampai banyak yang mengalami kegagalan dalam menggunakan racikan ini, ramuannya. Nah, manfaat daripada daun itu sudah baik, artinya dia membantu untuk menambah ukuran, artinya merubah ukuran. Nah, tetapi dia mengalami permasalahan di kulit karena kandungan daunnya tuh panas. Nah, ditambah lagi dengan minyak yang tidak cocok, akhirnya mempercepat terjadinya itu. Jadi proses dari minyak kelapa ini sendiri, dia hasil pemakaian tuh cepat sekali, bisa 15 menit, 30, 1 jam, itu perubahannya tuh drastis, naik tinggi. Apalagi yang menggunakan dia 6 jam, itu perubahannya luar biasa sekali. Tapi orang kadang terheran-heran, terkaget. Nah, ternyata di dalamnya itu minyak yang tadi ini, minyak kelapanya itu, dia masuk ke dalam kulit, dia akan berubah wujud menjadi air. Setelah entah 1 kali 24 jam ataupun 12 jam, dia akan berubah menjadi cairan di dalam kulit. Nah, yang menyebabkan itu sampai terjadi itu karena minyak kelapa tadi. Karena minyak kelapa ini dia masuk ke dalam kulit, ditambah lagi dengan panasnya daun, akhirnya membuat di dalam ini mendidih. Tambah dengan cairan kulit di dalam tubuh ini tidak mampu untuk menahan panas daripada daun itu, sehingga terjadilah lecet itu. Nah, kira-kira logikanya akan seperti begitu. Nah, sehingga dari masalah itu, dari kegagalan itu, maka timbullah satu analisa baru yang saya sendiri menganalisa. Ternyata saya mencoba untuk gabungkan, merubah minyaknya
Terus saya menggabungkan dua jenis minyak lagi untuk ditambahkan ke dalam ramuan ini. Ternyata dari situlah baru saya menemukan satu formula baru yang sangat baik. Jadi dia waktu masuk dia berubah wujud, terus dia akan seperti daging di dalam kulit, tetapi tidak membuat kerusakan di kulit sendiri. Jadi hasilnya makin lama makin berubah. Jadi minyak waktu dia masuk ke kulit, dia merubah menyatu dengan cairan dalam kulit ini, langsung dia mengeras begitu, sehingga setelah digunakan dia tetap bertahan, jadi tidak mengalami penurunan, tidak keluar seperti keringat begitu, tapi dia tetap bertahan. Nah, itulah kualitas terbaru dan hasil yang maksimal. Jadi penyebab melepuhnya tadi itu karena racikan minyaknya itu. Daunnya tetap akan sama, tetapi minyak kelapanya itu yang tidak cocok untuk dipakai dalam racikan ramuan itu sendiri. Nah, dari situ kita padukan dia dengan dua jenis minyak yang lainnya. Nah, dari situlah saya mendapatkan satu racikan dengan formula yang baik sekali. Jadi untuk racikan yang terbaru ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya dan hasilnya. Jadi setiap kali kita menggunakan dia tidak perlu khawatir dengan iritasi kulit, lecet, melepuh dan lain-lain. Tetapi sudah bebas dari semuanya. Nah, itulah racikan terbaru saat ini yang sementara saya sudah mulai mempromosikan dan mau berbagi lagi. Supaya ada yang berminat, silakan menghubungi saya dan saya akan memberikan racikan terbaru saya ini untuk digunakan dan bisa membuktikan kedahsyatan daripada racikan terbaru ini. Oke, mungkin itu sedikit informasi lagi yang saya dapat berbagi kepada kita sekalian, peminat-peminat yang mungkin mengalami kegagalan atau yang pakai tapi hasilnya belum maksimal. Ini jawabannya, supaya bisa paham dengan maksud daripada ramuan ini sendiri. Jadi daunnya tetap membantu, tapi kesalahan yang sering ditemui itu racikannya. Kesalahannya itu ada di minyaknya saja, sehingga minyaknya ini saja yang harus kita rubah, kita padukan. Nah, disitulah kita akan mendapatkan satu hasil yang sangat baik. Oke, terima kasih. Salam hormat, bersama saya Jos Wilo.